Yuk kita bedah kisah pendewasaan aktris Aurelie Moiremans yang luar biasa dramatis langsung dari sudut pandangnya sendiri. Ini adalah perjalanan dari seorang gadis pemalu di Brussels yang tanpa sengaja malah jadi salah satu wajah yang paling kita kenal di layar kaca Indonesia. Oke, kita mulai aja ya dari awal banget. Dari masa kecilnya yang ternyata jadi fondasi untuk semua hal besar yang terjadi di hidupnya nanti. Jadi, cerita ini dimulai di Brussels. Disinilah kehidupan Aurelie bermula, di atas pijakan yang bisa dibilang cukup goyah dan penuh dengan perjuangan. Bayangin aja kondisi keluarganya tuh pas-pasan banget. Orang tuanya masih sangat muda, belum stabil secara finansial. Sampai-sampai ayahnya kadang harus ikut antre bantuan makanan. Mereka tinggal di apartemen kecil peninggalan neneknya. Jadi dari kecil, Aurelie udah tahu banget kalau cari uang itu susah. Dan dia selalu berusaha untuk nggak jadi beban buat orang tuanya. Nah, karena kondisi kayak gitu, Aurelie kecil tuh jadi anak yang sangat pendiam dan suka mengamati. Dia selalu ngerasa beda. Anehnya, kalau di rumah, dia bisa jadi anak yang lucu dan ekspresif. Tapi begitu ketemu banyak orang, dia langsung kicep. Dan sekolah, yang harusnya jadi tempat aman, malah jadi mimpi buruk buat dia. Dia sadar aksen ibunya beda, dia juga salah satu dari sedikit anak yang kulitnya lebih gelap. Hasilnya, dia dibully habis-habisan selama 3 tahun, baik fisik maupun verbal. Pelan-pelan, rasa percaya dirinya hancur. Tapi siapa sangka sebuah perjalanan keluarga ke kampung halaman ibunya di Indonesia bakal mengubah segalanya. Sebuah kejadian yang sama sekali nggak direncanakan justru jadi titik balik dalam hidupnya. Jadi ceritanya pas lagi nonton TV, neneknya nyeletuk gitu aja. Awalnya Aurelie ketawa, mikir itu ide yang konyol banget. Tapi entah kenapa pertanyaan simpel itu kayak nanam benih di kepalanya. Jadi ini bukan karena dia dari kecil pengen jadi artis loh. Sama sekali bukan. Ini murni karena iseng dan kebetulan. Waktu lagi di Bandung, ibunya lihat ada pamflet kompetisi bakat di mall. Dan yang bikin ibunya tertarik cuma satu kata, gratis. Dan yang gila dari semua ini adalah kecepatannya. Coba deh bayangin, pas audisi dia nyanyi lagu Celine Dion yang susah banget sambil gemeteran, terus akting pakai bahasa Prancis. Besoknya, fotonya udah ada di koran sebagai finalis. Nggak lama kemudian, dia dinyatakan sebagai juara pertama. Tapi menang kompetisi itu baru awalnya aja. Ujian yang sebenarnya, tawaran yang bakal mengubah hidupnya 180 derajat, baru akan datang. Waktu udah balik lagi ke Belgia, tiba-tiba ada telepon masuk. Ada sebuah production house dari Indonesia yang nawarin dia peran utama di sinetron. Tapi syaratnya, dia harus pindah ke Indonesia. Sebuah tawaran yang rasanya nggak mungkin banget. Ayahnya ngelihat ini sebagai tiket emas. Kesempatan sekali seumur hidup buat keluar dari kesulitan mereka. Beliau bilang ke Aurelie, ini kesempatanmu untuk dapat hidup yang lebih baik. Dan akhirnya keputusan besar itu dibuat. Meskipun ibunya sempat ragu, mereka benar-benar nekat. Mereka ngemas semua barang mereka, ninggalin semua yang mereka kenal di Belgia, dan pindah ke Indonesia. Semua demi satu kesempatan ini. Tapi, ya gitu. Impian dan kenyataan seringkali nggak sejalan kan? Realita kehidupan barunya sebagai bintang ternyata jauh lebih rumit dan penuh tantangan yang sama sekali nggak dia duga. Masalah terbesarnya? Bahasa. Dia sama sekali nggak ngerti naskahnya. Jadi, alih-alih ngerasa keren dan percaya diri kayak bayangannya, dia malah ngerasa kayak penipu di lokasi syuting. Dia berusaha tampil cool, tapi di dalam hatinya, dia panik banget. Ternyata jadi bintang itu nggak segampang yang dibayangkan. Akhirnya dia pindah haluan. Dia mulai ambil kerjaan iklan yang ya lebih gampang karena nggak perlu banyak dialog. Dan di usia 15 tahun, hidupnya berubah total lagi. Mendorongnya masuk ke dunia orang dewasa dengan tanggung jawab yang besar. Jadi di satu sisi, di usia yang sangat muda, dia udah jadi tulang punggung keluarga, bantu bayar tagihan. Tapi di sisi lain, dia kehilangan masa remajanya. Dia berhenti sekolah formal, hidupnya cuma kerja, homeschooling, tidur. Dia jadi terisolasi dan hampir nggak punya teman sebayanya. Nah, sementara karirnya makin matang, urusan cinta, wah, itu beda cerita. Dia sama sekali nggak punya pengalaman, hatinya masih sangat naif, dan ini bikin dia jadi rentan di tengah gemerlap dunia hiburan. Pengalaman romantis satu-satunya kalau bisa dibilang gitu ya, cuma sekali ciuman aneh di Belgia. Itu pun karena tekanan teman-temannya, dan dia langsung nyesel. Jadi soal cinta, dia benar-benar buta. Kencan pertamanya di dunia hiburan juga, bikin bingung. Ada Tom,
Aktor yang kelihatannya religius banget, tapi kelakuannya beda jauh. Terus ada Zayn yang dramanya berlebihan banget, kayak akting. Semua pengalaman ini bikin dia makin gak ngerti dan ngerasa asing. Di tengah kebingungan itu, dia tetap pegang teguh satu prinsip yang dia lihat dari ibunya. Dia pengen punya kisah cinta yang tulus dan setia, kayak orang tuanya. Buat dia, cinta yang seperti itu adalah sesuatu yang sangat indah, langka, dan berharga. Nah, setelah ketemu cowok-cowok yang aneh tadi, masuklah orang baru ke hidupnya. Seseorang yang bukan lagi anak laki-laki, tapi seorang pria dewasa. Namanya Bobby. Dan ini nih yang jadi pertanyaan besarnya. Apakah hubungan dengan pria yang lebih dewasa ini akhirnya bakal ngasih kestabilan yang dia cari-cari? Atau malah bikin masalah baru yang jauh lebih rumit dan bakal menguji dia lebih keras lagi?